Assalamualaikum sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berpikir tentang asal-usul air yang kita minum setiap hari? Air, elemen yang tampak sederhana, namun menyimpan keajaiban luar biasa dari Sang Pencipta. Dalam bahasa Indonesia, kata air berasal dari bahasa Melayu kuno, yang memiliki makna zat cair yang mengalir. Menariknya, nenek moyang kita sudah memahami pentingnya air sebagai sumber kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Berbicara tentang air, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas proses terjadinya hujan. Bayangkan, setiap tetes air yang jatuh ke bumi telah menempuh perjalanan luar biasa. Dimulai dari air laut yang menguap karena panas matahari, membentuk awan di langit, lalu turun kembali ke bumi sebagai hujan yang menyejukkan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan siklus air yang sempurna ini. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman yang artinya, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Ayat ini menegaskan bahwa air bukan hanya sekedar minuman, tapi merupakan komponen vital bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Coba kita renungkan, tanpa air, tidak akan ada tumbuhan yang bisa berkembang. Tanpa tumbuhan, hewan-hewan tidak bisa bertahan hidup. Dan tentu saja manusia pun tidak bisa hidup tanpa air. Sungguh, air adalah bukti nyata kebesaran Allah dalam menciptakan sistem kehidupan yang saling terhubung. Teman-teman, mari kita jaga pemberian Allah yang sangat berharga ini. Gunakan air dengan bijak, jangan boros, dan selalu bersyukur atas nikmat air yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Nah, bagaimana menurut kalian tentang keajaiban air ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Air adalah elemen penting dalam semua bentuk kehidupan di bumi. Organisme hidup memerlukan air untuk berbagai proses biologis, termasuk metabolisme, pencernaan, dan transportasi zat-zat penting. Dalam konteks pemahaman Islam tentang penciptaan, ada penekanan pada peran air dalam menciptakan manusia dan makhluk hidup. Ayat-ayat Al-Quran menggarisbawahi pentingnya air dalam kehidupan. Dan ini juga sejalan dengan penemuan ilmiah terkait air. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang secara gamblang menyoroti peran air dalam penciptaan dan kehidupan. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 45, terdapat ayat yang menyebutkan, "Dan Allah yang menciptakan manusia dari air dan kemudian memberi mereka hubungan darah dan perkawinan. Tuhanmu yang maha kuasa atas segala sesuatu." Selain itu, surat Al-Ankabut ayat 20 juga menekankan hal ini dengan ayat, "Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu." Selanjutnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman?" Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya dari air. Dan hal ini sejalan dengan pemahaman ilmiah tentang pentingnya air dalam menjaga kehidupan. Penemuan ilmiah seperti penelitian biologi yang menyatakan bahwa makhluk hidup terdiri sebagian besar dari air mendukung konsep ini. Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern menguatkan pentingnya air dalam kehidupan dan penciptaan. Ini mengilustrasikan bagaimana sains dapat memperdalam pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran dan ciptaan Allah. Yuk belajar Islam, Allah Subhanahu follow wa Ta'ala dan dari langit, air berarti hujan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ada yang kedua, menunjuk kepada asal mula manusia yang tercipta juga dari air yang terpancar. Pun demikian, sumber kehidupan pun juga pusatnya bermula dari air. Sumbernya sangat sekali terpusat kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari segala yang hidup itu sangat bergantung kepada air. Demikian kata Al-Quran. Disampaikan pada Rasulullah, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering, sehingga muncul kemudian bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang menggerakkan tubuh kita dari tangan berbuat baik, lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki.